Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Webi Salsabila Indrayani dengan NIM 1410618005. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian kelompok kami. Di era globalisasi saat ini, persaingan ekonomi khususnya dalam dunia marketing menjadi sangat ketat sehingga mendorong setiap perusahaan untuk membuat strategi marketing sedemikian rupa untuk mencapai tujuan perusahaannya. Dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, dinamis dan juga modern menyebabkan banyak perusahaan yang melibatkan informasi sebagai strateginya. Salah satu bentuk informasi dalam kegiatan marketing yang diterapkan oleh hampir seluruh perusahaan ialah konsep periklanan. Untuk mencapai tujuan suatu perusahaan tersebut, konsep periklanan merupakan hal yang penting yang perlu diperhatikan untuk memperkenalkan produk-produk dari produsen kepada calon konsumen. Dengan konten iklan yang menarik serta interaktif, perusahaan akan lebih mudah dalam menarik calon konsumennya untuk membeli produk atau menggunakan barang dan jasa yang ditawarkan. Kini hampir semua orang yang hidup di perkotaan memiliki smartphone dan memiliki akses terhadap internet, sehingga banyak perusahaan yang mempromosikan dan menjual produknya melalui internet. Media yang saat ini sangat berkembang di Indonesia adalah media sosial Instagram yang digunakan oleh lebih dari 60 juta pengguna di Indonesia. Oleh karena itu, media yang paling sering digunakan oleh perusahaan adalah media sosial Instagram. Ada berbagai alasan mengapa Instagram juga merupakan media yang tepat untuk mempromosikan atau menjual produk. Yang pertama, ada perusahaan dapat menunjukkan foto atau video dari produknya beserta deskripsi singkat yang dapat digunakan untuk menjelaskan produk yang ditawarkan. Kemudian selain itu, Instagram juga memiliki fitur Instagram Ads yang sudah sejak Oktober 2013. Fitur ini ditujukan untuk bisnis-bisnis yang ingin mempromosikan produknya, dan pada dasarnya terdapat 5 bentuk iklan yang disediakan oleh Instagram. Yang pertama itu ada story ads, kemudian foto ads, video ads, carousel ads, dan yang terakhir adalah explore ads. Di fitur Instagram ini juga dapat mempromosikan produk berdasarkan lokasi, demografi, minat, dan perilaku. Salah satu iklan yang menarik perhatian adalah iklan dari PT Coca-Cola yang diunggah pada tanggal 20 Maret 2022 pada laman Instagram @sprite_id. Iklan tersebut menarik perhatian karena dikeluarkan ketika menjelang bulan puasa serta memberikan gambaran beratnya ketika menahan gerah puasa. Namun gerah tersebut dapat diatasi dengan berbuka dengan Sprite. Iklan berdurasi kurang lebih 15 detik ini sukses menarik perhatian karena iklan dikemas dalam bentuk yang menarik yang dapat menghibur penonton dan akan membuat konsumen mengingat iklan tersebut. Iklan yang semakin menarik perhatian dan sering dilihat serta didengar akan membuat konsumen semakin akrab dengan produk yang diiklankan. Kemudian, kedekatan tersebut dapat mempengaruhi maupun mendorong konsumen untuk memutuskan membeli suatu produk. Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui apakah iklan Sprite edisi nyatanya pas atasi gerah puasa 2022 dapat mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fadilatur Rahman. Saya akan melanjutkan presentasi, yaitu saya akan melanjutkan dalam rumusan masalah. Jadi, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan atau diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana pengaruh iklan Sprite-nya ternyata pas gitu kan. Yang kedua, bagaimana keputusan pembelian dari masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh iklan Sprite nyatanya pas terhadap keputusan pembelian masyarakat. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, maka kita yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh iklan Sprite #nyatanya pas. Yang kedua, untuk mengetahui keputusan pembelian dalam masyarakat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh iklan Sprite nyatanya pas #nyatanya pas terhadap keputusan pembelian masyarakat. Next, ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua sisi, yaitu akademis dan praktis, di mana manfaat akademis ini
diharapkan untuk menyumbangkan pemahaman khususnya dalam bidang keputusan minat beli yang berkaitan dengan pengaruh iklan spread hashtag nyatanya pas terhadap keputusan pembelian masyarakat. Dan yang kedua ada manfaat dilihat dari sisi praktis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan kepada praktisi untuk memperoleh masukan dalam membuat strategi iklan nantinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Farhan, nomor hari 28. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dari kelompok kami, yaitu mengenai analisis bivariat dari perhitungan analisis regresi linear sederhana. Jadi pada data di sini bisa kita lihat bahwa nilai koefisiensi yang didapat ialah Y sama dengan 18,906 plus 0,473X. Jadi bilangan dari konstanta A ialah sebesar 18,906 dan koefisiensi regresinya yaitu variabel X sebesar 0,473. Karena nilai dari T hitung didapat 9,091 dan lebih besar dari T tabel yaitu 1,995, maka nilai signifikansi nilai signifikansi yang didapat 0,0000 lebih kecil dari 0,005. Maka bisa diartikan bahwa terjadi pengaruh antara variabel independen X yaitu iklan dan variabel independen Y yaitu minat beli. Selanjutnya ada pembahasan, jadi hasil uji regresi linear itu menunjukkan bahwa informasi pada media sosial berpengaruh secara nyata terhadap minat beli konsumen di platform Instagram. Selain itu, informasi ini juga berpengaruh secara positif terhadap minat beli konsumen, yang berarti semakin baik informasi yang tersedia pada iklan, maka semakin tinggi minat beli konsumen. Semakin berkualitas informasi yang terdapat pada iklan Instagram, konsumen semakin berminat untuk membeli produk di e-commerce. Dan informasi yang berkualitas mencakup informasi yang mudah dimengerti, mudah diingat, dan juga dapat mendeskripsikan barang secara detail. Lalu untuk temuan lainnya ialah tampilan gambar pada media sosial Instagram berpengaruh positif secara nyata terhadap minat beli konsumen. Hal ini berarti semakin baik gambar pada iklan di media sosial, semakin tinggi juga minat beli konsumen. Gambar yang jelas, visualisasi yang jelas, atau animasi yang menarik dapat meningkatkan minat beli konsumen melalui e-commerce. Yang terakhir ada promosi pada media sosial Instagram juga berpengaruh positif secara nyata terhadap minat beli konsumen. Jadi di antara variabel berpengaruh lainnya, variabel promosi menunjukkan pengaruh paling kuat yang ditunjukkan dari hasil pengujian tersebut. Jadi promosi yang dilakukan dapat menarik konsumen baru, menawarkan dan menarik minat beli dari konsumen. Baik, selanjutnya adalah lampiran. Di sini kami memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel X kami adalah iklan spread nyatanya pas, dan variabel Y kami adalah variabel minat pembelian. Masing-masing memiliki 5 pernyataan. Untuk variabel iklan spread nyatanya pas atau variabel X, pernyataan yang pertama adalah iklan spread nyatanya pas sering ditayangkan di televisi. Yang kedua, saya menonton iklan Sprite nyatanya pas di televisi dari awal hingga akhir. Yang ketiga, menurut saya karakter pembicara dalam menyampaikan pesan iklan Sprite nyatanya pas menggambarkan karakter yang menyenangkan sehingga membuat saya tertarik mencoba Sprite. Pernyataan yang keempat, audio lain seperti jingle, musik, dan efek tambahan dalam iklan Sprite nyatanya pas di televisi menarik perhatian. Dan pernyataan yang kelima, menurut saya tampilan produk Sprite pada iklan Sprite nyatanya pas membuat saya tertarik akan produk minuman ringan berkarbonasi rasa lemon dan lime. Selanjutnya adalah variabel Y atau variabel minat pembelian. Pernyataan yang pertama, saya cenderung untuk membeli Sprite nyatanya pas yang diiklankan. Pernyataan yang kedua, saya cenderung mereferensikan produk Sprite ke orang lain. Pernyataan yang ketiga, saya memilih Sprite sebagai yang utama untuk produk minuman yang akan saya beli. Pernyataan yang keempat, saya selalu mencari informasi tentang harga atau rasa produk Sprite nyatanya pas.
Dan pernyataan yang kelima, sebelum membeli produk Sprite nyatanya pas yang diiklankan, saya selalu mencoba untuk membandingkan rasanya dengan minuman ringan berkarbonasi yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari Bunga Pertiwi. Izin melanjutkan untuk menjelaskan mengenai matriks penelitian yang telah kami buat. Di dalam matriks penelitian ini terdapat judul, rumusan masalah, variabel, konsep, sumber data, dan juga metode penelitian. Yang pertama, judul penelitian kami adalah pengaruh iklan Sprite nyatanya pas terhadap minat beli masyarakat. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Pada penelitian kami adalah apakah terdapat pengaruh iklan Sprite nyatanya pas terhadap minat beli masyarakat. Selanjutnya untuk variabel, penelitian kami memiliki dua variabel, yaitu variabel iklan dan juga minat beli. Iklan, kami mengambil dimensi dari Moriarty 2015. Yang pertama ada frekuensi, yaitu seberapa sering melihat iklan dan seberapa sering mendengar iklan. Yang kedua ada durasi, seberapa lama melihat iklan dan seberapa lama mendengar iklan. Yang ketiga ada talent. Di talent ini melihat tingkat ketertarikan terhadap talent dan pesan iklan yang dibawakan talent membawa pengaruh positif. Yang keempat ada audio, yaitu audio musik iklan menarik perhatian. Yang kedua jingle iklan dapat diterima dengan baik. Yang ketiga efek suara menarik perhatian. Lalu yang kelima ada video. Video iklan menarik perhatian terhadap produk dan juga visual iklan dapat dipahami dengan baik. Lalu yang kedua ada variabel minat beli, diambil dari Ferdinand 2022. Terdapat 4 dimensi. Yang pertama ada minat transaksional, yaitu kecenderungan untuk membeli. Yang kedua ada minat referensial, yaitu kecenderungan mereferensikan ke orang lain. Yang ketiga ada minat preferensial, yaitu pilihan pertama dalam memilih produk. Jadi produk tersebut menjadi pilihan utama bagi konsumen. Yang keempat ada minat eksploratif, yaitu mencari informasi mengenai produk. Lalu selanjutnya ada konsep. Konsep dari penelitian kami sendiri adalah yang pertama iklan dan yang kedua adalah komunikasi pemasaran. Lalu selanjutnya sumber data yang kami dapatkan tentunya adalah dari kajian literatur dan juga kuesioner penelitian yang telah kami sebar kepada responden. Lalu metode penelitian, pada penelitian kami menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. Dan jenis penelitiannya eksploratif, serta unit analisis dan unit observasinya adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Untuk ukuran sampelnya sendiri kami menggunakan rumus Lovin dan mendapatkan responden sebesar 45. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.